Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh jamaah yang dibahagiakan Allah. Terima kasih semua testimoni yang telah disampaikan kepada saya terkait hasil daripada istiqomah di N1. Oke, akan saya kupas mulai dari pengalaman jamaah-jamaah yang udah lama bergabung. Bahkan saya sendiri juga pernah mengalami, jadi nanti saya akan banyak bercerita dari diri saya yang pernah saya alami saja. Karena ngaji kita itu ngaji bukan katanya mereka tapi ngaji diri ya. Jadi dirilah dari dalam diri inilah yang nanti akan saya sampaikan kepada jamaah semua. Saat kita istiqomah di N1 atau mengamalkan sebuah amaliyah. Jadi sesuatu kalau diamalkan secara istiqomah pasti akan banyak sensasi sensasi saat kita berzikir kepada Allah. Salah satu sensasi yang nanti akan muncul ketika kita sudah istiqomah, bahkan saat ber-N1 kita sudah 1,5 jam, sudah dimampukan Allah seperti itu, bahkan bisa lebih. Pengalaman pribadi mentok 3 jam saya. Pasti kita akan mengalami sebuah sensasi. Sensasi yang pertama adalah saat kita memasuki fana, wilayah fana, udah mulai udah mulai enggak kontrol kesadaran diri kita kadang setelah tiba-tiba ada perasaan yang merinding bahkan rambut kita tuh langsung seperti berdiri gitu. Merinding tiba-tiba merinding adalah salah satu tanda bertemunya sukma kita kepada makhluk yang tak kasat mata. Jadi kalau merasakan seperti itu biasanya ada makhluk yang datang. Sebenarnya bukan bukan ada niat apa-apa. Mereka itu kebanyakan ini pengalaman saat yang satu hanya menunjukkan bagi yang belum bisa melihat mereka itu hanya menunjukkan saya hadir di sini dan saya ikut jamaah, saya ikut ngaji, saya ikut zikir. Ini luar biasanya nur Allah itu. Ke Allah secara langsung itu subhanallah, nyata nyata, nanti tak ada yang tak nyata, nyata semua. Jadi bukan hati kita berpikir ada kuntilanak, ada genderuwo, udah itu abaikan itu. Itu abaikan. Kita sudah ke Allah, semuanya tak ada yang berani kecuali para malaikat Allah. Maka sangkaan-sangkaan yang masih di syariat itu udah hilangkan, abaikan. Jangan pernah ada di hati kita. Kalau kita sudah menuju ke Allah, yang ada adalah makhluknya Allah, termasuk para malaikat-malaikatnya Allah. Dia ndak niat medeni, ndak niat nakut-nakutin, cuman prasangka kita saja yang kadang berlebihan. Kakek nak nggone dukun akhirnya diweden-wedeni genderuwo kuntilanak jenengan iki. Harus kita kunci. Siapapun yang datang Allah, malaikatnya Allah, atau mungkin para jin-jin muslimnya Allah.
Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita kadang akan mengalami sebuah aroma ya, bau minyak. Bahkan bau minyak itu kadang asing. Aku nggak punya minyak ini kok bau ya, bau, merasakan bau ya minyak yang aneh gitu ya. Lah, kategori ini ada dua macam kalau sudah bau minyak itu ya. Yang pertama itu seperti bau minyak ibadah, seperti minyak melati, misi, kasturi, minyak yang wangi ya, minyak yang aroma wangi ya, seperti itu. Itu menunjukkan bahwa makhluk ya tersebut energinya baik, ya, membawa energi positif. Beda lagi ketika jenengan berzikir tiba-tiba bau mencium bau bangkai, busuk anyir ya, kayak bau bangkai. Nah, itu kita maknai bahwa ya itu ada salah satu makhluk ya, makhluk tersebut energinya negatif, jelek atau tidak baik. Jadi dua, kalau urusan kita mencium bau aroma itu dua, wangi sama bau busuk. Kalau bau wangi ya, kalau bau wangi berarti positif, kalau bau busuk berarti negatif. Ya. Ya biasa. Perjalanan rohani seperti ini. Itu yang kedua, dan sering bahkan nanti nggak asing lagi kita nggak asing lagi. Maka ketika kita sudah terbiasa seperti itu, dengan mudahnya kita kadang mendatangi di suatu tempat itu tidak harus terawang, tidak harus aneh-aneh yang kita lakukan. Kadang hanya sebentar ya lewat itu serius baunya itu, harum ini baik berarti. Seandainya ada makhluk ya yang ada di sekeliling kita, berarti ini baik, ini tempatnya baik. Nah, ya itu sebagai pembelajaran saja untuk menambah wawasan kita. Terus yang ketiga, kita akan saat kita berzikir tiba-tiba akan mengalami perubahan suhu ya, tiba-tiba dingin gitu ya, tiba-tiba dingin ya, ces gitu ya. Kadang sampai menggigil, ada jamaah kita yang dari Cilacap sampai zikir sampai menggigil, nggak kuat dia. Ya, bagus itu. Ya, bagus. Suhu ini juga sama, kadang tambah panas, zikir awalnya tambah panas, ada model kayak gitu, ya. Ya dikoreksi sendirilah. Jelasnya kalau kaitannya dengan suhu, bagusan yang dingin. Semakin kita banyak berzikir, semakin dingin badan kita. Bukan tambah panas. Kalau tambah panas berarti ada yang dipertanyakan itu. Dan yang keempat, ya, saat kita berzikir kadang ada hembusan angin ya. Hembusan angin itu halus gitu ya. Awalnya halus tapi kita ngerasain itu ada hembusan angin. Ya aneh. Kita di dalam kamar nggak ada AC, nggak ada kipas angin, kok ada. Nah, kadang muter, hembusannya itu muter, ya. Beda kok hembusannya dengan angin dari kipas, itu beda. Itu kadang muter seret kayak gitu ya. Nah, itu kadang mengalami seperti itu. Dan yang nomor 5 ya, kadang kita seperti dia apa? Ini loh, belayan ya, seperti kita itu merasa dibelai gitu. Ibaratnya kadang di pundak, kadang di mana, seperti kita rasakan ada tangan yang megang dan lain sebagainya. Itu sesuatu hal yang biasa dan itu pasti terjadi.
Ketika jenengan sudah istiqomah, pasti akan mengalami sebuah sensasi. Bagaimana, Mbah, di saat kita merasakan sebuah sensasi seperti itu? Pesan guru saya cuma satu, nggak banyak omong seperti saya. Apa pesan beliau? Tetap lurus ke Allah. Lah, hanya itu. Tanya sampai beberapa kali setiap ada pertemuan, jawabannya tak pernah. Ya. Bahkan saya pernah mengantar ya, beliau itu di salah satu jamaah bilang, dimanapun yang mereka datangi, ketika ada sebuah pertanyaan seperti itu, beliau selalu menjawab lurus saja. Tidak. Pertanyaan yang lain tidak ada. Jawaban yang lain tidak ada. Selalu. Karena apa? Itu bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah murni ke Allah. Semangat ya, mudah-mudahan dipahamkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.